Hai teman-teman, selamat siang. Salam dua jari, salam sehat dan salam kemenangan. Salam sejahtera, salam memajukan NKRI. So teman-teman, kemarin dari teman-teman yang masuk ke komen-komen itu ternyata masih ada yang protes. Protesnya tuh kenapa? Protesnya katanya begini. Apa benar ada antek Amerika, ada orang Amerika yang mencampuri urusan dalam negeri kita? Oh iya, ada nih. Ada yang namanya Ellen Sheeran, seseorang seperti begitulah namanya. Dia tuh seorang jurnalis Amerika, jurnalis independen, tapi orang Amerika ya. Dia ini pernah dihukum di zaman pemerintahan Bapak Soeharto karena mencampuri urusan Indonesia dengan Timur Timur. Itu ya, kita taruh dulu. Satu. Yang kedua, dia ini selalu kalau setiap pemilu pasti ada dia di Indonesia nih untuk mencampuri nih. Orang Amerika asli nih, belajar bahasa Indonesia, terus dia juga bisa loh pegang toa, terus cerita-cerita, ngomong-ngomong di jalan begitu kepada masyarakat Indonesia. Saya herannya kok masih ada orang Indonesia mau terprovokasi sama orang Amerika ini. Nanti saya kasih buktinya. Kedua, yang ketiga gini loh, dia ini sejak kapan diangkat jadi hakim? Tapi dia meminta Indonesia untuk mau mengadili Jenderal Wiranto, Jenderal Agus Priyono, kalau tidak salah ya namanya, terus Bapak Jenderal Prabowo. Katanya menurut dia ada lagi satu kalau nggak salah, apa dua ya. Dia suruh untuk harus diadili. Nah, dia orang dari mana sih dia mau bikin seperti begini? Menurut dia begini, jenderal-jenderal ini harus diadili karena membunuh rakyat sipil. Hey, orang Amerika, dengar sini ya. Kau itu nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Kau seorang jurnalis, itu kerjalah sebagai seorang jurnalis. Iya kan? Ini kata-katanya dia nih, kata-katanya dia. Daripada saya yang dibilang provokasi, nih kalimatnya. Rekor yang terburuk terkait dengan pembunuhan orang sipil. Wiranto, Hendro Priyono, dan Prabowo. Tapi Prabowo yang terburuk. Dia sebut bahwa dia akan membayangkan jadi diktator fasis. Udah kan dengarkan teman-teman, manusia ini memang manusia provokasi. Ya enggak? Dia provokasi, dia harus diusir loh dari Indonesia. Jangan pernah lah bawa orang-orang kayak begini terus. Tapi ada satu hal yang paling penting pada saat dia ngomong-ngomong pakai toa gitu loh untuk masyarakat. Ya lucunya kok dibiarkan gitu loh. Mendingan pemerintah Indonesia deportasi lah orang kayak gini, nggak usah diterima lagi di Indonesia lah kayak gitu. Mengacaukan saja demokrasi kita. Nah, di sini yang berikutnya nanti saya kasih videonya. Dia itu tanpa sadar dia mengaku, dia tanpa sadar dia mengaku bahwa peristiwa 98 ada campur tangan Amerika di dalamnya. Nah, bukan saya loh yang bilang. Ini buktinya nih, ini. Menurut saya, dari fakta-fakta yang ada, harus diadili Jenderal Prabowo, Jenderal Wiranto, Jenderal Hendro Priyono, Jenderal Riamizar, dan juga sponsornya dari Amerika Serikat. Udah dengar kan buktinya dari mulut dia sendiri? Iya kan? Saya mau bilang ya buat teman-teman, buat seluruh rakyat Indonesia, buat kita ya, rakyat NKRI, kita harus bersatu padu. Kita itu kalau dibilang sebagai kita pelanggar HAM, kita itu selalu mengorbankan rakyat sipil. Kita bukan Amerika. Kalau mau dibilang bahwa siapa sih pelanggar terberat, itu Amerika yang menumpahkan darah rakyat sipil. Kita mau anak-anak dalam kandungan, mau ibu-ibu, dia. Karena dia yang menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, yang membunuh sekitar, kalau saya nggak salah, 220.000 orang lebih. 220.000 orang lebih. Itu kalau saya nggak salah, nanti saya lihat lagi ya. 220.000 apa 220 juta, enggak lah, 220.000 lah kalau nggak salah. Nanti kita lihat lah. Nanti saya kasih. Nah, kalau sudah begini, siapa sih pelanggar HAM? Kenapa sih orang itu ada di sini? Ellen Sheeran itu kenapa dia ada di sini?
Ellen Sheeran apa? Nggak tahu. Kenapa dia ada di Indonesia? Kenapa dia diizinkan ada di Indonesia untuk mengacaukan demokrasi kita? Usir! Sebagai rakyat Indonesia kita harus usir. Kita tuntutlah. Pemerintah usir dia. Jangan pernah izinkan orang seperti itu datang ke sini. Jangan pernah. Mereka itu yang justru penjajah terbesar. Seusir mereka dari sini. Hanya itu yang mau saya bilang buat teman-teman. Jangan lupa ya, semangat hidup. Salam dua jari, salam sehat, salam kemenangan, dan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka. Tuhan memberkati.